Kalau ada orang kena musibah, disakiti orang, jangan dibalas. Siapa orang yang disakiti oleh seseorang, dia tahan, maka Allah akan mewakilkan orang yang jelek untuk menyakiti orang yang menyakitimu. Kamu disakiti sama orang, kamu balas, lunas, jual beli sudah. Lo jual, gue beli, sudah selesai. Allah nggak ikut-ikut. Tapi siapa orang yang didolimi, diomongi, disakiti, dia diem, hati-hati dengan orang yang tersakiti tapi tidak membalasmu. Kenapa? Allah akan wakilkan kepada orang yang jelek, yang zalim, yang mulutnya kotor untuk menyakitimu, untuk mengganggumu. Kalau jika saya memberikan separuh gaji saya untuk orang tua, apakah saya mendapat fadilah sedekah atau hanya fadilah berbakti kepada orang tua? Itu sedekah yang paling afdal itu. Sedekah yang paling afdal kepada orang tua, itu luar biasa. Bahkan kita dan harta kita milik orang tua kita. Seorang syekh ditanya, baru beberapa waktu lalu saya lihat cuplikannya sampai dia di TV live, isak-isak orang ini, luar biasa gitu. Gara-gara satu penanya mengatakan, Syekh saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan karena sekarang ibu saya numpang di rumah saya dan istri saya tidak cocok. Mana apa yang harus saya lakukan sekarang? Syekhnya tiba-tiba nangis terisak-isak. Pembawa acaranya sampai minta Syekhnya tenang dulu. Kok tiba-tiba isak-isak? Setelah tenang lalu beliau mengatakan, bagaimana bisa ada kalimat keluar dari lisanmu, ibumu numpang padamu? Kamu yang numpang sama dia. Walaupun itu rumah kau beli. Nggak mungkin itu. Kau dulu numpang di perutnya ibumu, gimana sekarang kau mengatakan dia numpang di rumah? Nggak bisa itu. Jadi kalau yang namanya Lailatul Qadar itu didapat buat orang yang ihya lail, buat orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah gitu. Nah, ibadah malam di bulan Ramadan namanya qiyam. Qiyam Ramadan yang dimaksudkan adalah sholat tarawih. Jadi siapa yang istiqomah mengerjakan tarawih selama bulan suci Ramadan, dia sangat berkemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saudaraku, perbanyak doa ini di 10 hari terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Wahai saudaraku, ketika kamu mengucapkan astagfirullah, kamu sedang memohon dua perkara kepada Allah, yaitu agar Allah menutupi dosamu, agar tidak diketahui orang lain, dan agar Allah memaafkan dosamu sehingga Allah tidak mengazabmu karenanya. Perbanyaklah beristighfar, karena kalian tidak mengetahui kapan turunnya rahmat. Kalau bicara musik, logika aja. Kalau nggak bicara agama, negatifnya lebih banyak daripada positif. Dan Rasul SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi aqwamun, nanti akan datang satu kaum yang akan menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, menghalalkan sutra buat kaum laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi kalau memang kita dengar ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang hukum musik, tapi ketahuilah imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pendapat terkuat mereka adalah mereka melarang itu musik. Tapi kita udah biasa, gimana Ustaz mau meninggalkan sesuatu yang sejak kita lahir kita sudah mendengarkan hal itu. Quran jarang didengerin. Bahkan dengerin Quran ganti-ganti, suruh ganti Quran. Karena lagu ini sebenarnya adalah bait-bait syair ya, yang kemudian disenandungkan. Apabila tidak ada musik di dalamnya dan bait-bait syair dalam lagu tersebut tidak mengandung unsur kemungkaran, maka pendapat yang lebih kuat yang Anda lihat diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi berkaitan dengan nasyid-nasyid yang ada, baik itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, nasyid-nasyid yang isinya nasihat umpamanya, atau nasyid-nasyid yang menyemangatin orang ya, untuk bekerja. Karena Nabi SAW ketika bekerja bersama para sahabat, kadang-kadang mereka menyandungkan bait-bait syair seperti itu. Jadi pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan lagu-lagu ini, selama tidak mengandung unsur yang terlarang di dalamnya, disenandungkan dan tanpa ada alat musik, gak apa-apa, insyaAllah. Karena itu di kalangan orang-orang tasawuf, orang-orang fikih yang paham, menyanyi itu anjuran. Iya. Ya karena itu menyenangkan kan. Ya itu Habib Soleh Tanggul itu, karena lagunya menggugah hati, kalimat-kalimatnya mencerahkan.
Yang tidak boleh itu kalau nyanyiannya lenggak-lenggok yang tidak benar, liriknya salah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau liriknya bagus itu, ya, hati itu menjadi senang kalau mata melihat yang indah. Wanita yang memasak makanan, menu buka puasa, sedangkan dirinya berpuasa, mencuci piring setelah berbuka, dan setelah sahur serta berletih-letih. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah membersihkan dosa-dosa wanita itu di bulan Ramadan yang barokah ini. Amin.